Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Baik, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai alat dan mesin pertanian. Adapun anggota-anggotanya ada saya sendiri, Nuriswa Aska Awalin dengan NIM akhir 1058, ada Ilhasawi Fajar dengan NIM akhir 1087, dan ada Rizka Sofiana Putri dengan NIM akhir 1090. Baik, di sini kami akan membahas beberapa materi tentang alat dan mesin pertanian atau Alsintan. Yang pertama adalah perkembangan awal mekanisasi pertanian. Yang kedua adalah daya dan alat mesin pertanian, kemudian sistem produksi pertanian, yang keempat penggunaan istilah alat dan mesin pertanian, dan yang terakhir adalah peranan alat dan mesin pertanian dalam usaha pertanian. Oke, pembahasan pertama mengenai perkembangan awal mekanisasi pertanian. Penggunaan Alsintan di Indonesia sudah cukup lama dan berkembang mulai tahun 1960 dengan nama unit traktor pertanian yaitu PN Mekatani. Jadi penggunaan alat dan mesin pertanian di Indonesia ini sebenarnya sudah berkembang cukup lama, dimulai dari penggunaan traktor di perkebunan baik milik swasta maupun pemerintah. Jadi yang perkembangan tersebut diperkirakan sudah sejak zaman Belanda. Kemudian dari tahun ke tahun itu penggunaan traktor semakin meningkat dan dimulai tahun 1960 semakin terus berkembang, terus meningkat lagi. Sehingga pemerintah Indonesia itu membentuk satu unit usaha traktor pertanian dengan nama PN Mekatani. Jadi, PN Mekatani itu merupakan bagian dari Dinas Pertanian. Perkembangan mekanisasi pertanian di Indonesia ini tidak berjalan secara mulus sesuai dengan yang diharapkan. Jadi, ada kelompok yang tidak setuju, ada juga kelompok yang setuju mengenai perkembangan mekanisasi tersebut. Adapun mereka yang tidak setuju beranggapan bahwa yang pertama mengenai lahan dan modal. Mengapa demikian? Mereka beralasan lahan dan modal di negara berkembang ini sangat terbatas, sedangkan tenaga kerja atau buruh tani lainnya dengan gaji yang murah. Kemudian kepemilikan usaha tani yang sempit dan berpencar-pencar. Yang ketiga adalah petani harus menyerap tenaga manusia yang melimpah. Jadi sektor pertanian itu membutuhkan membutuhkan buruh pertanian itu yang sangat banyak, yang cukup banyak. Kemudian mekanisasi pertanian dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja, tetapi belum tentu bisa menaikkan produk per satuan luas. Selanjutnya adalah mekanisasi pertanian itu mendorong usaha tani yang besar menjadi semakin besar, dan mekanisasi pertanian tidak menghiraukan tentang masalah sosial. Selanjutnya, atau yang terakhir adalah mekanisasi pertanian itu lebih menguntungkan dan biayanya lebih murah, sehingga akan menggeser tenaga kerja manusia. Jadi menurut mereka itu dengan kemajuan teknologi di bidang mekanisasi pertanian ini, bahwa pengalaman dan pengembangan mekanisasi pertanian pada masa lalu itu banyak yang gagal. Kenapa demikian? Karena kurangnya sarana pendukung dan konsep pengembangan yang mantap. Sedangkan kelompok yang setuju dengan pengembangan mekanisasi pertanian itu berpendapat bahwa mekanisasi bukanlah tujuan akhir dari pengembangan pertanian, tetapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan dan pembangunan pertanian. Selanjutnya, mekanisasi pertanian itu dapat diterapkan karena yang pertama adanya kemajuan teknologi dalam meningkatkan produktivitas pertanian, seperti ditemukannya bibit unggul dengan umur pendek, dan kemudian produksi tinggi menuntut sarana penggunaan yang meningkat baik tenaga maupun alat. Yang kedua adalah dengan perbaikan jaringan irigasi serta pembangunan jaringan irigasi yang baru.
Hal tersebut memungkinkan intensitas tanam per tahun itu meningkat sehingga teknologi pupuk produksi dapat dilipat gandakan. Yang ketiga adalah prasarana komunikasi dan teknologi yang lain itu melengkapi sarana pendukung pengembangan alat dan mesin pertanian. Selanjutnya membuka lapangan pekerjaan baru di mana untuk melengkapi sarana penduduk seperti bengkel. Selanjutnya adanya kemudahan di bidang perbankan yang memungkinkan para petani tersebut memiliki alat dan mesin pertanian. Dan yang terakhir adalah dapat menarik generasi muda untuk bekerja di bidang pertanian. B. Daya dan alat-alat mesin pertanian. Daya dan alat-alat mesin pertanian dibagi menjadi dua, yaitu agricultural engineering dan agricultural mechanization. Agricultural engineering sendiri adalah penggunaan dan pemanfaatan bahan dan tenaga alam untuk mengembangkan daya kerja manusia dalam bidang pertanian demi untuk kesejahteraan umat manusia. Yang kedua, agricultural mechanization adalah kegiatan penggunaan alat dan mesin pertanian yang digerakkan baik dengan tenaga manusia, tenaga hewan, tenaga motor, maupun tenaga mekanis lainnya. Peranan mekanisasi pertanian dalam pembangunan pertanian di Indonesia terbagi menjadi 5. Yang pertama, mempertinggi efisiensi tenaga manusia. Yang kedua, meningkatkan derajat dan taraf hidup petani. Yang ketiga, menjamin kenaikan kualitas dan kuantitas serta kapasitas produksi pertanian. Yang keempat, memungkinkan pertumbuhan tipe usaha tani, yaitu dari tipe pertanian untuk kebutuhan keluarga menjadi tipe pertanian perusahaan. Yang kelima, mempercepat transisi bentuk ekonomi Indonesia dari sifat agraris menjadi sifat industri. C. Sistem produksi pertanian. Sistem produksi pertanian ada yang faktor-faktor pendukung dan ada sarana produksi. Faktor-faktor pendukung untuk keberhasilan produksi pertanian diantaranya adalah iklim, alat dan mesin pertanian, tanah, air irigasi, dan tenaga kerja. Sarana produksinya diantaranya pupuk, obat, dan bibit. Setelah menjalankan proses produksi pertanian, kita selalu memerlukan yang namanya alat-alat mesin dan juga tenaga kerja. Kemudian di rencana penanaman, pemeliharaan, pemanenan, sampai processing hasil ini semuanya tidak terlepas dari kebutuhan alat mesin dan tenaga manusia ataupun tenaga hewan. Penggunaan istilah alat dan mesin pertanian di sini dibagi menjadi 3. Nomor 1, kriteria bentuk dan mekanisme yang digunakan. Alat, bentuk dan mekanisme sederhana. Mesin, bentuk dan mekanisme lebih kompleks. Nomor 2, tenaga penggerak. Alat umumnya manual, mesin umumnya menggunakan mesin. Nomor 3, jumlah proses. Alat sedikit, mekanisme banyak. Poin yang selanjutnya yaitu peran alat dan mesin pertanian dalam usaha pertanian. Di sini dibagi menjadi 7. Yang pertama, menyediakan tenaga untuk daerah yang kekurangan tenaga kerja. Yang nomor 2, antisipasi minat kerja di bidang pertanian yang terus menurun. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas kerja sehingga luas tanam dan identitas tanam dapat meningkat. Yang keempat, meningkatkan kualitas hingga ketepatan dan keseragaman proses dan hasil dapat diandalkan serta mutu terjamin. Selanjutnya, meningkatkan kenyamanan dan keamanan sehingga menambah produktivitas kerja. Selanjutnya, mengerjakan tugas khusus atau sulit dikerjakan oleh manusia. Yang terakhir, memberikan peran dalam pertumbuhan di sektor non-pertanian. Demikian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kurang lebihnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.